Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Kang, soal Anies kelihatannya kok masih berharap ke PKS, kenapa? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Jadi begini sahabat Ecet ya, saya sih dapat petuahnya dari Ustadz. Kalau terhadap musuh Islam, kalau terhadap musuh bangsa, yang harus kita kedepankan adalah antisipasi, kewaspadaan. Tapi kalau terhadap kawan, terhadap sahabat, terhadap orang-orang yang ada di golongan yang sama, kedepankan husnuzon. Jangan dibulak-balik. Ke lawan kita kedepankan husnuzon, ke kawan kita kedepankan suuzon. Nah, nggak boleh begitu. Jadi saya akan terus sampai ujungnya, sampai ujungnya nanti di 27-29 Agustus. Saya akan terus berhusnuzon kepada Anies Baswedan. Saya akan terus berhusnuzon kepada PKS. Dengan terus berharap, meminta, berdoa. Ya. Nah, nanti ujungnya gimana? Ya itu nanti kita lihat. Gitu. Kalau ternyata ada yang apa istilahnya ya, yang mengkhianati nilai-nilai yang kita perjuangkan selama ini, ya baru kita lawan. Bukan sekarang, bukan sekarang. Nanti kita kedepankan dulu husnuzon. Anies nggak dapat kereta bang, partai diborong semua sama Kim Plus. Ya, rencana Kimnya begitu. Mereka mau memborong semua. Tapi apakah sudah? Saya kira itu tadi balik lagi. Baru ketahuannya nanti 27, 28, 29 Agustus. Jadi mari kita bersabar. Munak mereka bang, pengadilan akhirat akan mengadilinya. Ya, pengadilan akhirat akan mengadili kita semua. Sehat selalu ya bang, terima kasih Pak Mahli. PKB tak jadi usung Anies Baswedan karena kemarin digoyang NU. Kalau udah gak dukung Anies, NU diam. Segala cara dilakukan untuk jegal Anies. Tapi kalau terkait NU dan PKB, ini saya kira lebih kepada sosok Muhaimin sebagai ketum PKB yang ya siapa sih yang nggak mau jadi ketum partai? Berebutlah semua, termasuk Gus Ipul dan Gus Yahya. Lebih kepada persoalan perebutan tahta di PKB. Nah, saya kira begitu ya. Tidak terlalu terkait dengan Anies kalau PKB. Saya kira begitu. Parangkun independen, ya betul. Anies Rano, ayo gaungkan bang, insya Allah menang mutlak. Ya kita tunggu partai politik dulu, jangan dulu kita koar-koar, nanti partai politiknya PHP lagi. Maka perlunya itu tawasobil hak, tawasobil sober. Saling menasehati dalam kebenaran dengan kesabaran. Nah ini dalam rangka kita menasehati ini, kita nasehati PKS, kita nasehati Anies. Lalu siapa kok berani-beraninya nasihati umat Islam yang ditugaskan oleh ajaran agamanya untuk tawasobil haq, tawasobil sober, saling menasihati dalam kebenaran. Itu gitu. Karena kebenaran itu dari manapun harus diambil itu. Gitu ya. Blora hadir Kang. Terima kasih Pak Kasmen. Semoga Pak Anies dilancarkan jadi gubernur, amin. Assalamualaikum, saya tidak percaya lagi dengan partai. Harus dirampingkan kembali partainya. Partai sekarang cuma jadi pengacau. Ya ini memang proses evaluasi ya. Kalau perlu kan dirampingkannya jangan ketiga lagi, 2 saja gitu seperti di Amerika. Nah tapi itu harus hitung-hitungan. Kita harus hitung-hitungan plus minusnya, manfaat mudaratnya. Seperti BPIP kan udah kita ukur itu lebih banyak mudaratnya, maka harus dibubarkan. Gitu. PKS tidak jadi mencalonkan Anies sebagai gubernur itu haknya. Namun jika PKS mesti bergabung ke Kim itu yang membuat cedera masyarakat. Ya Pak Hari Nur Hasan, perasaannya sama ya. Maka mari kita terus nasihati PKS itu. Jadi bukan dicaci, bukan dimaki, bukan ditolol-tololin, bukan dibego-begoin. Kita nasihati sebagai sesama umat Islam. Nah kalau saya sih prinsipnya begitu. Ada kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya yang tiap hari terus isinya mencaci maki PKS, ya sudah biarkan sajalah. Itu juga mulut-mulut dia kok gitu. Orang juga akan menilai bagaimana kualitas orang dari ucapannya, kan begitu ya. Nah kalau kita, ya kita mah patuh aja lah pada prinsip-prinsip ajaran Islam lah, begitu ya. Sulitnya orang jujur amanah memimpin bangsa. Semoga Allah meridhoi Pak Anies. Saya kira Pak Anies, kalaupun ini bicara ya, pengandaian, kalaupun Pak Anies tidak jadi gubernur, beliau ini emas, mau disimpan dimanapun berkilau. Beliau akan menyedot perhatian publik, menjadi magnet. Saya yakin itu gitu. Jadi saya sudah sampaikan juga gitu.
ke Pak Anies. Wah, gaya banget ya. Enggak, maksud saya di video. Pak Anies, apapun yang akan Bapak lakukan selama nilai-nilai Bapak terjaga, saya bersama Anda. Wah, gitu. Karena hidup ini bukan soal berkuasa atau tidak, tapi sejauh mana kemanfaatan itu bisa kita berikan. Memang manfaat akan lebih terfasilitasi kalau kita punya kekuasaan, tapi kan kita nggak bisa melawan takdir Allah. Kalau Allah bilang Anda belum saatnya jadi presiden, mau apa? Kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. PKS kuat solid di DKI, makanya Anies dekati PKS. Kan statement Dasko sudah jelas PKS merapat. Nah, itu yang tadi saya bilang. Kalau sama kawan seiring kita, mari kita kedepankan husnuzon. Kalau terhadap lawan kita, maka kita kedepankan kewaspadaan. Rumusnya, sisakan ruang ketidakpercayaan yang besar kepada mereka. Jadi jangan dipercaya. Kenapa? Pagi sore suka salah aja saya bilang gitu. Pagi tempe, sore kedelai. Pagi sudah jadi tempe, sore jadi kedelai lagi. Jadi kita tunggu saja nanti ya. Oke. Bang SJ, sepertinya para pejabat takut sama Anies, makanya setiap pencalonan Pak Anies selalu jegal. Ya iyalah. Benar banget itu. Ya, bagaimana tidak? Anies lah yang satu-satunya berani melawan reklamasi. Anies satu-satunya yang berani melawan Luhut. Anies satu-satunya yang terus memperjuangkan kepentingan warganya di Jakarta. Semua karena kelakuan Jokowi. Awas Pak, nanti dikriminalisasi. Ya doakan saja ya, doakan saja. Karena niatan kita niatan baik. Erlangga mundur, apakah ada campur tangan Jokowi? Ya iyalah. Itu sudah jadi rahasia umum. Bang Saiful, mudah-mudahan Pak Anies komitmen, teguh pendirian, sumbang saran, jangan masuk partai yang ada. Kenapa? Karena partai yang ada sekarang kelihatannya tidak niat menuju masyarakat adil. Jadi bikin partai baru ya. Ya bisa jadi ke depannya Pak Anies bukan partai baru setelah melihat kondisi seperti ini. Wah repot nih, kayaknya harus bikin partai baru nih. Ayo Pak Anies, saya dukung. Aku yakin PKS dan PDIP akan dukung Anies. Amin. Bu Puji. Pak Puji apa Bu Puji ya? Netizen harus lebih belajar politik Indonesia. Partai itu nggak bisa golput. Harus koalisi. Kalau nggak cukup kursi. Kadang pilihannya kurang baik semua. Pilih Amerika atau Cina. Ya, saya kira PKS tidak serta-merta memberikan keputusan tanpa tedeng aling-aling. Itu pasti melalui sebuah pertimbangan yang matang. Saya meyakininya itu. Tapi kita tetap berprinsip bahwa PKS bukan partai malaikat, isinya juga bukan malaikat. Artinya masih terbuka ruang mereka melakukan kesalahan. Di titik itulah kita masuk untuk memberikan nasihat. Nah, gitu ya. Saya harap Dharma Pangurungkun mengundurkan diri karena dia akan dimanfaatkan konspirasi jahat. Mudah-mudahan ya. Tapi saya sanksi. Biar aja Bang, nanti kita lihat aja di yaumil akhir ketika mereka sedang dimintai pertanggungjawabannya. Kita juga bakal dimintai pertanggungjawaban ya, bukan cuma presiden. Semoga Anies melenggang karena warga Jakarta senang dipimpin Pak Anies. Amin. Saya orang Jakarta yang telah membuktikan dipimpin Anies. Bintang.